Ibrahim alaihissalam setelah memiliki anak Ismail dan sebelum lahirnya Ishak, jadi Ismail ini masih masa menyusui, masih di bawah 1 tahun umurnya. Datang perintah Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya Hajar ke Mekah. Mekah waktu itu ikhwah-ikhwah sekalian adalah sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Azza wa Jal tentang melalui lisannya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dengan kalimat Al-Quran, biwadin gairi dhi dhar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Al-ayah. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada dhi dhar'. Dhi ini dalam bahasa Arab sama dengan dhu, digunakan kalau sesuatu yang melampaui batas, gitu kan. Jadi dikatakan dhi dhar' artinya tidak ada tumbuhan. Jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada, gersang, nggak ada kehidupan, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, lembah kosong. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi itu di lokasi rumahmu yang mulia. Pertanyaan kecil, apakah di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah sudah ada atau baru nanti dibangun oleh Ibrahim? Jawabannya sudah ada. Jadi Ka'bah itu dibangun pertama kali oleh siapa? Adam alaihissalam dengan anaknya Syith. Dua orang ini membangun Ka'bah. Kemudian pada saat terjadi banjir besar, kiamat kecil di zaman Nuh alaihissalam, termasuk Ka'bah hancur pada saat itu, tinggal pondasinya. Pondasi Ka'bah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya Bakkah. Di Bakkah dalam ayat Al-Quran dikatakan Bakkah itu adalah pondasinya Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali. Diutuslah awal kisahnya dengan Ibrahim alaihissalam diperintahkan membawa istrinya Hajar dan Ismail ke lembah itu. Pada saat tiba di sana, Ibrahim alaihissalam tidak bicara apa-apa. Tiba di lembah tersebut, gersang, lalu dia bilang sama Hajar, turunlah wahai istriku, bawa Ismail bersamamu dan saya akan tinggalkan kamu di lembah ini. Hajar bingung, gak ada instruksi, gak ada informasi, gak ada bekal yang cukup. Cuma begitu saja. Ibrahim alaihissalam tiba-tiba balikkan untanya menuju ke arah Palestina, mau pulang. Diikuti oleh Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah? Tidak ada manusia, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada kehidupan. Panas, gersang begini. Bekal air cuma 1 kendi air. Ibrahim alaihissalam cuma bisa netes air mata, tetap jalan. Diikuti lagi, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di lembah tidak ada kehidupan, nggak ada manusia, nggak ada batu, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada hewan. Ibrahim alaihissalam tetap jalan menangis. Yang ketiga kali Hajar bilang lagi, wahai Ibrahim, apakah kau tega membiarkan kami begini dan seterusnya. Tetap saja Ibrahim alaihissalam jalan. Maka Hajar akhirnya Allah SWT berikan ilham dalam hati dan bertanya begini, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Maka Ibrahim alaihissalam tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepala. Iya, artinya ini memang diperintahkan oleh Allah. Maka jawaban Hajar dengan sangat jelas. Dan perhatikan ya, seseorang kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla dan dia terima, perhatikan nanti apa efeknya, apa yang Allah kasih pada saat datang sebuah ilmu, dalil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah lalu diamalkan. Perhatikan apa yang Allah kasih nanti, dari banyak sekali pahala yang dia akan panen. Maka dia mengatakan, idzan layyudayyi'ana, kalau begitu tidak mungkin Allah itu membiarkan kami mati. Udah pergi aja Ibrahim, gak apa-apa. Ibrahim alaihissalam pun pulang ke Palestina. Di tengah jalan dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi dikatakan di sini, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku di sebuah lembah, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tapi di tempat rumahmu yang mulia Allah, agar dia mendirikan sholat sebagai kamu, sebagaimana engkau telah perintahkan ya Allah. Maka tolong utuslah kepada mereka orang-orang yang bisa tinggal mendampingi mereka. Karena perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, tinggalkan istrimu di sana Hajar sama Ismail, pulang ke Palestina. Nggak ada tugasmu tinggal di Mekah. Maka dia berdoa seperti itu. Kita kembali ke Hajar alaihissalam. Hajar waktu itu merasa prihatin setelah Ibrahim alaihissalam sudah tidak kelihatan lagi di jauh padang pasir sana. Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas. Air yang diminum tinggal sedikit. Ismail juga butuh minuman. Hajar merasa sebelum malam tiba kesempatan, coba cari sesuatu di situ, ada kehidupan, ada pohon, ada manusia kah, ada kemah kah, manusia hidup di mana kelihatan. Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada 2 bukit namanya Safa dan Marwah.
Maka dia pun alaihissalam Hajar naik ke atas bukit Safa. Kita tahu kalau panas matahari yang sangat terik, ada fata morgana, ada kesannya kayak kelihatan air, padahal sebenarnya tidak, karena pantulan dari cahaya matahari. Dia naik di Safa, dia lihat ke Gunung Marwah, ada air di sana. Maka yang terjadi, Hajar alaihissalam turun dari Safa, di tengah-tengah lembah dia berlari, persiapan untuk naik ke Gunung Marwah. Naik di Marwah, dia lihat kiri kanan gak ada air. Dia lihat ke arah Safa, ada air di sana. Diulangin lagi sama dia, turun dari Marwah, di tengah-tengah lembah lari lagi, kemudian naik di Safa, terjadi sama. Sampai 7 kali dia bolak-balik. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah, dia lihat, oh berarti tidak ada ini, gak ada air. Lalu dia kembali ke anaknya Ismail. Waktu dia kembali ke Ismail alaihissalam, dia kaget, ternyata di bawah kakinya Ismail ada mata air. Ada khilaf di antara ulama tentang dari mana mata air itu. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untanya Ibrahim alaihissalam, tapi riwayat ini lemah. Ada yang mengatakan memang dari sentakan kaki Ismail waktu lagi menangis, itu juga lemah. Tapi ahli sejarah ada yang pakai. Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim Jibril dan mengepakkan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Pada saat Hajar tiba, lihat air, bayangkan kalau kita di posisi ibu kita ini, panas, gerah, ketakutan, gak ada keluarga, takut mati, gak ada air. Lalu lihat mata air, apa yang terjadi kira-kira? Dia datangin air tersebut dengan semangat, lalu dia buat bendungan kecil dari padang pasir itu, sambil mengucapkan lafaz yang digunakan dalam bahasa Palestina, bukan orang Arab ya, ini bukan bahasa Arab, bahasa asli orang Palestina. Dia mengatakan zam-zam, artinya apa? Berkumpullah, berkumpullah. Jadi makna zam-zam itu sebenarnya, ini rahasianya. Maka dia bilang zam-zam, ditutup sama dia, gitu kan? Ditutup sama dia. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak bendung, maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas.